Cuma kalau nanya apa itu solid, nggak bisa di utarain. Divisikan. Enggak, iya betul. Divisikan. Definisikan. Ngomongnya umumnya, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di seputar komunitas. Kali ini aku ada di GEC. Letaknya di timur Candi Pelawasan. Kalau misalkan mau ngadain acara bisa calling-calling langsung. Kali ini udah bareng sama pentolan. Memperkenalkan dulu apa dikenalin? Kenalin aja. Oke. Sama Bang Fadil. Manggilnya apa ya enaknya? Fadil. Dari Tangerang. Tangerang. Nih, kabarnya Tangerang. Aman, alhamdulillah. Oke. Kegiatan apa aja, Dil? Kegiatan sehari-hari apa dalam komunitas? Komunitas. Komunitas. Seputar komunitas. Komunitas masih alhamdulillah agak berjalan. Cuma efek pandemi. Basa-basinya gitu. Iya. Padahal iya. Demi konten. Demi konten. Sesosok Fadil itu kecil-kecil cabai rawit menurutku. Ya enggak? Menurut lu gimana, Dil? Biasa aja sih, Mas. Iya. Terus endingnya lu bisa dikasih kepercayaan buat koordinator di komunitas yang di Tangerang itu. Banyak nggak sih halangan rintangannya? Apa di situ lu dibayar atau gimana? Maksudnya gas kesana kesini ya ada aja. Kalau masalah itu sih lebih besar ke pribadi ya, maksudnya pengeluaran pribadi. Kalau dari komunitas sendiri terkadang ada, cuma lebih dominan komunitas. Ya balik lagi tadi, kalau kita udah suka hobi, oke. Balik lagi hobi ya. Hobi mahal harganya. Suka dukanya ketika lu maju di depan bawa nama komunitas atau bisa dikatakan bahwa nama daerah di luar kota, otomatis yang keserot wah daerah Tangerang, Fadil nih. Nah, beban apa yang lu pegang di situ? Sebetulnya bukan beban sih malah. Kalau saya sendiri lebih ngeri, takut dalam artian ketika kita berkata atau berperilaku sedikit melenceng aja, itu yang kena bukan pribadi saya malah nama daerahnya. Apalagi kalau pas beribik cewek gitu, wah itu beribik apa? Beribik apa? Speak. Speak. Alhamdulillah menghindar dari masalah itu. Demi kode etik. Kalaupun ada yang masuk ya tipis-tipis lah. Tipis main belakang gitu. Situasi kayak gini, kegiatannya apa aja yang dilakuin di anak-anak teman-teman di Tangerang? Kalau di Tangerang lebih condongnya ke sosial ya. Sosial. Karena kan kalau untuk kegiatan secara langsung itu mengingat kondisi kita lagi gini. Kalau kayak kopdar, kita paling kopdar online. Terus lu kan ibaratnya bisa dikatakan salah satu pentolan nih menurut gua. Menurut jenengan. Iya, enggak apa-apa kan menurut gua. Menurut orang lain lu sebagai apa? Udah amat. Kalau menurut gua nih, lu sebagai pentolan. Pernah enggak sih dinyinyirin kayak gitu? Dituduh yang aneh-aneh, nyinyirin. Kalau tuduh sering, Mas. Lebih banyak dituduhnya malah kita. Terus lu menyikapinya? Nyikapinya ya nggak ambil pusing sih kalau saya. Artian ya kalau lu ngelihat gue negatif, monggo, lu positif silahkan. Nah, tapi kan nama baik lu dipertaruhkan di situ. Kalau nama baik bagi saya sih ya kembali lagi, kalau emang lu jelekin ya secara tidak langsung orang yang ngelihat kita baik pun pasti nggak begitu. Gitu. Terus kemarin habis dari Bromo. Ada yang support? Nggak ada. Dalam rangka apa, Dil? Dalam rangka udah lama nggak ketemu sama teman-teman di sana. Naik kereta? Enggak, anti.
lagi coba tes fisik, Tes masih fisik. kuat nggak nih? Endingnya Udah nggak kuat Loyo, ternyata. loyo. Umur nggak bisa dibohongin. mungkin salah satu dari teman-teman kita yang jarang keluar, mungkin salah satunya mungkin fisik Fisik bisa jadi rata-rata, Pak. rata-rata. Dari teman-teman yang di Tangerang itu, yang teman-teman lama masih pada eksis apa udah nggak tahu kemana? Kalau eksis via online sekarang Via lebih online. dominan, karena udah berkeluarga kan. Udah gitu kalau untuk di Tangerang sendiri mayoritas itu perantau. Heeh. Terus kalau udah balik Udah ya udah. via online aja bisanya. Terus endingnya untuk menyiasati biar tetap eksis, member lama udah pada balik kandang, udah Iya. pada nggak di perantauan. Terus biar supaya jalan itu tips dan triksnya apa Dil? Tipsnya sih kita emang harus ada regenerasi itu. Kalau kita gak ada regenerasi ya udah mati aja. Pasti sepi. Terus lu ada rencana tanya apa gitu nggak? Kalau tanya mungkin sama sih. Maksudnya kalau untuk daerah sini sendiri gimana? Oh. Kalau sana kan rata-rata perantauan nih. Kalau di Jogja sendiri Hancur. nggak jauh beda berarti. Nggak jauh beda. Ya maksudnya kalau di sini sih masih aman, ya nggak begitu rame, ya tipis-tipis lah. Kita mau rame-rame juga Sulit. kayak gini, nggak ada dananya, sponsor juga minim, terus juga anak-anak lama juga udah pada kagak keluar, tinggal anak-anak baru itu aja juga kita harus bimbing kayak gitu. Fadil, Iya. lu tergabung di komunitas apa Dil? Komunitas saya sendiri CSFC. CSFC. Celeduk Satria FU Community. Udah berapa tahun? Udah 8. Gua pertama ketemu lu itu di Enip ketiga ketiga apa keempat? Ketiga itu 4. Iya 4 ini. Astagfirullah. Umur lagi ternyata. 4. Gua inget masalahnya angka 4-nya itu unik. Di anu. Jadi gua terkesan. Waktu itu acara di Puncak. Gak kenal siapa-siapa. Tahu-tahu nyelonong datang. Iya. Ceritain dia. Jadi lucunya beliau ini datang ujuk-ujuk ya kan ke puncak, sedangkan saya sendiri pun nggak kenal sama sekali sama Mas Denny ini. Begitu datang beliau nanyanya Muhammad Fadli, saya bilang itu pembalap nasional. Dan dari awal pun istilahnya nggak kaku, langsung kita bercanda. Dan saya pun sempat nanya ke anak-anak kan, ini dari Jogja siapa yang ngasih tahu? Kasian kan, jauh-jauh ya kan, cuma kasih sate doang. Iya, ya akhirnya dari situlah langsung bisa akrab ke komunitas Jogja. Ya, waktu itu gua datang ke Puncak sih kayak refleks aja, apa namanya? Refleks. Nah, itu gua refleks lihat dari apa? Flyer. Iya. Terus kayaknya masuk nih. Coba aja. Ya udah nggak konfirmasi sama siapa. Cuman WA ya waktu itu. WA apa BBM dulu tuh. Udah WA itu. Udah WA. Udah. Ya WA cuman sekedarnya kayak gitu sih. Dan endingnya hubungannya bisa akrab sampai sini. Terus kita juga salah satu menjadi keluarga besar. Susah nggak sih mempertahanin CSFC. Nah itu. Nah, itu dia. Kenapa nama komunitas gua kagak seribet itu. Salah satunya untuk mengucapinya yang orang kayak gue itu susah banget. CSFC itu buat bertahan sampai saat ini tuh. Kalau di CSFC sendiri karena mayoritas perantauan ya, mungkin namanya perantauan, ngekos, ngontrak, nggak ada kegiatan nih. Ya akhirnya udah ada CSFC nih ke situ kegiatannya. Harinya situ ya. Iya. Reunian. Dan ternyata pun begitu masuk yang satu daerah itu ada. Jadi makin chemistry dapat. Ya. Hal yang terberat yang pernah lu alamin di komunitas, lu itu dapat ujian cobaan apa Dil? Ketika kita dapat masalah di jalan, itu udah paling sulit dah. Udah maksudnya mentok itu si kendaraan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita minta bantuan, sedangkan kita di luar daerah nih. Kita bukan siapa-siapa dan nggak ada yang kenal kita. Disitulah kadang dalam batin,
kok begini amat, yang katanya komunitas tanda kutip solid lah. Begitu sih. Ya mungkin lu yang lemah mungkin. Sepeda motornya lemah. Iya. Kalau sepeda motor nggak bisa disalahin ya Nggak juga. bisa. Waktunya rusak ya rusak, Rusak aja. aja. Kita pribadinya gimana kalau Tetep kena, aja, kena Mas. lubang peyak Heeh. aja gitu ya. Dan endingnya yang lu rasain itu mempertanyakan solidaritasnya. Karena kan mentok tuh ya waktu itu, jadi apa aja deh yang di pikiran itu udah keluar aja. Cuma balik lagi, ya kita dituntut kan dalam berkomunitas, kita harus ngerti kendaraan kita sendiri. Iya, ngerti sih ngerti ya kalau misalnya memang sekilas. kalau misalnya Udah butuh urgent apa banget butuh ya. apa, ya masa kita harus bawa serep apa namanya sapit urang, bawa serep Pelok pelok kayak gitu kan ya kali. Dan endingnya sampai saat ini lu udah nemuin belum arti persaudaraan solidaritas? Karena lu kan itu waktu itu mana nih solidaritasnya, dan endingnya sampai saat ini lu masih mempertanyakan apa udah menemukan? Udah nemuin. Cuma kalau nanya apa itu solid, gak bisa di utarain. Divisikan. Enggak, iya betul. Divisikan. Denivisikan. Definisikan. Ngomongnya umumnya bang. udah nggak tahu sok intelek ya. Ya udah ngomong daripada ngantuk. Apa coba? Hah? Apa solid? Definisikan. Iya. Lu paling berkesan main ke kota mana dulu? Paling berkesan, sebenarnya sih semua berkesan ya. Ya hampir semua sih rata-rata. Daripada gue tanya berkesan apa yang paling nggak berkesan, lu mending milih yang mana? Jawab kalau mau jawab. Berkesan. Nah ya udah. Demi. Ambil aman kita. Kota yang paling berkesan. Mungkin Jateng DIY ya. Datang di Karena kan dari jalur yang saya lewati itu rata-rata orangnya itu ngajakinnya keluarga. Dan mungkin dari letak geografis juga Tengah pas. tengah pas, terus juga itu kota termasuk kota besar. Apa namanya, orangnya juga lumayan banyak. Walaupun ada apa yang ngondisiin atau yang ibaratnya nyamperin juga lumayan. Dibanding kota-kota yang kayak ya mohon maaf kayak di pinggir Pantura kan nggak semuanya di mepet Pantura. Kadang jaraknya ada jauh. yang 50 km, ada yang berapa kayak gitu. Jadi yang paling berkesan di Jateng di Jatim berkesan banget sih. Nggak, maksudnya karena saya orangnya suka wisata ya. Sama kayak Jateng DIY. Peturing. Gitu. Keras nih kan. Keras, hampir sama kayak di Tangerang ya. Orang-orangnya. Minum. Kalau nggak minum aus, Mas. Iya. Tapi ya terkadang itu yang yang bikin kangen dengan orang-orangnya yang familiar, merangkul dan lain-lain. Terakhir ke acara kapan, Jil? Ada kali setahun lebih sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Kita terakhir ketemu kapan sih? Enipnya siapa? Ini Pasko itu. Oh. Kalau acara ya. Mabok. Enggak. Enggak tahu. Lupa. Terus bahas apa lagi nih yang sekira-kiranya nggak biasa. Apa ya? Lu menyikapin biker yang cari uang mengatasnamakan komunitas itu menurut lu gimana, Dil? Sampah, Mas. Udah sampahnya model gitu. Gua kira nggak mau jawab ini. Udah sampah Ya. Dan lebih konyol, udah tau bikin masalah, dia harusnya sadar diri dong. Gue udah bikin masalah nih, ya udah nggak usah di komunitas. Dia masih aja di komunitas dan bikin kesalahan lagi juga. Walaupun dia endingnya keluar dari komunitasnya, gabung sama komunitas yang lain. Yang udah gitu, bikin klub sendiri malah. Wah, pendiri dong. Pendiri. Kan demi. Demi cuan.
cuan. Cuan. Tapi ada ya Dil model kayak gitu. Bukan ada sih, banyak Mas. Jangan tanya siapa. Lu pernah nggak dituduh yang kayak gitu? Kalau bilang pernah, sering. Terus lu Saya bilang, misalkan dalam suatu kejadian gitu, kejadiannya apa? Kan pasti kan nggak saya sendiri. Itu sumbernya dari mana? Silakan tanyain aja ke sumbernya. Tapi lu nggak baper? Enggak. Tapi kalau gua baper ya. Baper. Balik lagi, orang Tangerang mah los. Iya. Sakitnya sampai ke Bener. embun-embun. Paling dipendam sendiri kalau gitu. Iya. Ya aslinya komunikasi. Ketika memang kita ada kesalahan ya, coba diklarifikasi, nggak ngomong yang di belakang. Ya terkadang yang ngomongin kita itu nggak berani ngomong langsung. Lah kenapa? Ya karena dia nggak ada ngadi tadi. Nggak ada ngadi Udah. Demi apa? Demi cuan. Karena dia nggak dapet cuan mungkin. Nggak dapet cuan terus pikirnya wah ini cuannya gede nih ya kan. Kesana kesini pantesan bisa kesana sini lah, duitnya dari situ mungkin. Situ. Padahal mah ya rugi juga gitu. Ya memang kalau misalkan resiko jadi pentolan ya kalau bisa dikatakan garda terdepan itu ya resikonya emang kayak gitu. Udah sih. Pasti. Ya nggak yang lain. Banyak teman-teman gue juga iya mengalami hal yang serupa, dan endingnya kalau misalkan baper dia keluar ya udah selesai. Tapi kalau misalkan dia masih bertahan ya alhamdulillah masih aja eksis. Maksudnya yang nyinyirin malah hilang, yang dinyinyirin itu tadi dia masih berkomitmen, ya endingnya ya maju sih. Terakhir Dil, mau nyampein apa nih buat teman-teman biker? Mau menyampaikan apa? Buat orang yang lu nggak suka juga boleh, lu nyinyirin nyindir siapa juga nggak apa-apa, atau apa terserah. Ya kalau yang buat nyinyirin saya nggak suka sama saya, lanjutkan perjuanganmu. sampai tuntas. Terus kalau yang positifnya? Positif, jangan pernah selalu ngelihat saya positif, lebih baik ngelihat saya negatif. Jadi ketika Anda ngelihat saya positif, saya ngelakuin kesalahan, itu efeknya lebih ngeri lagi ya. Mending kita dilihatnya negatif aja udah. Iya emang kayak gitu. Iya emang begitu. Jadi udah nggak ada plus minusnya dah. Iya. Mending kita dilihat hina di mata orang lain. Yang penting kita melakukan yang baik. Deal. Ya. Endingnya lu udah berarti di komunitas udah berapa tahun? Kalau saya 5 tahun. 5 tahun. Tapi komunitas lu 8 ya. Waktu 5 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Dan endingnya komunitas lu masih ada. Lu juga bisa menjadi seorang panutan menurut gua. Di situ mungkin kiat-kiatnya apa Dil? Biar bisa dicontoh teman-teman. Kalau buat member sendiri ya, ya ketika kita masuk komunitas kan pasti udah punya komitmen sendiri. Kalau istilahnya komitmennya cuma iseng doang, ya kelar klub lo udah. Kalau emang niatnya udah nyari saudara, insya Allah sih nggak bakalan ini. Tapi banyak ya klub yang kelar. Banyak. Terus nggak sedikit. Endingnya membernya pada kemana? Endingnya membernya ya udah ngilang begitu aja dengan alasan kerja sama keluarga. Ya kalau keluarga kita udah nggak bisa ini dah. Ya iyalah memang keluarga harus nomor satu. Ya tapi mungkin keluarga juga bukan jadi alasan. Iya masa bisa, dalam waktu 30 hari nyempetin 1 hari di komunitas nggak bisa. Bullshit lah, itu cuman alasan klasik menurut gua. Tapi emang bener kok itu. Bener apa? Alasan klasik. Alasan klasik karena kan di tempat saya sendiri nih. Foundernya sendiri pun udah berkeluarga. Cuma dia tetap aktif. Nah, itu juga salah satu contoh. Iya. Mungkin di sekeliling kita alhamdulillahnya sebagai founder walaupun udah keluarga tapi masih bisa eksis. Iya. Tapi mungkin banyak di komunitas-komunitas lain ya. Cuman diriin doang endingnya. Ya udahlah. Ya mungkin dia takut sama istri itu tadi. Efek. Oke, udah itu aja Bang Fadil. Kita lanjut mungkin besok
kalau di Tangerang ada event-event apa, ngabarin seputar Siap. komunitas, siapa tahu bisa bantu untuk woro-woro. Iya. Penting itu. Iya, ya sekarang medianya juga udah berubah. Kalau dulu kita harus nyatetin satu-satu BBM. siapa, iya, komunikasinya banyak, tapi ketika ada media sosial yang bagus kayak gini, ya kita memanfaatkan. Terus buat teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa sharing sedikit. Memang banyak apa yang tadinya tuh pengen kita bahas, tapi takutnya keluar dari norma kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada di kamera sih, kita ngobrolnya ugal-ugalan. Tapi demi kebaikan kita masih memantau walaupun lewat media sosial. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika komunitas kalian lemah, letih, lesu, ya pokoknya jadilah pelopor. Ketika kalian ikut lemas, ya udah, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan kalian bisa menjadi aura yang positif, mungkin komunitasnya bisa lebih besar lagi. Terus itu aja ngobrol singkat sama Fadil. Terima kasih udah datang Bang Fadil. Udah subscribe belum? Udah. Pertama kali. Wah, matur suwun. Tanggapannya kalau aku mainan YouTube kayak gini, menurut lu nih, aku belum pernah tanya dari sudut pandang seorang Fadil menilai Bagus. gua. Iya, bagus, maksudnya jadi orang itu ngerti apa itu komunitas dan dalamnya apa. Lah, Sama gua apa? nggak ngerti. Ya pokoknya begitu sih, lebih ada kegiatannya. Jadi nggak cuma asal ngumpul-ngumpul, nggak ada medianya kalau dulu. Kalau sekarang udah di mediain. Lu percaya nggak gua bikin kayak gini gitu, ada yang nyinyirin? Pasti. Udah pasti. Padahal gue harapannya, wah nggak mungkin lah, orang ini visi misinya bagus, malah pasti. Waduh. Soalnya saya juga begitu. Oke, ya itu aja. Pokoknya terima kasih, sukses terus buat teman-teman sekuat Piranha. Piranha. Iya. Sering-sering reuniannya. Siap. Saya sama kru yang bertugas mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam buat teman-teman semuanya. Oke, kita tutup. Sekian, terima kasih juga buat GEC Gubuk Etan Candi Plausan yang udah nyediain tempat. Om Heru, makasih nggih. Oke. Siap. Sampai malam. Tapi nggak apa-apa ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang mau ngopi-ngopi sama teman-teman seputar komunitas, bisa di sini. Oke. Nah, itu aja. Makasih ya Dil. Sama-sama. Besok pulangnya hati-hati. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.